Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Yang mana soalnya ini PT Garmen menghasilkan tekstil melalui departemen produksi, yaitu departemen permintaan dan departemen penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal dan untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Nah, ini di mana PDP awalnya pada departemen permintaan ada 500 unit, di departemen penyelesaian ada 600 unit. Dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 3/4, 1/5, dan di penyelesaian 100%, 2/3, 3/4. Lanjut ke produk masuk dalam proses atau PDP-nya. Ini di departemen permintaan ada 9.100 unit. Ini tidak ada ya. Nih. Nah, ini sama. Lanjut ke produk selesai di transfer ke gudang. Ini kosong. Ini ditanya ya berapa. Kita akan mencari nanti di bagannya. Kita akan membuat. Lanjut seperti ke bawah ini. Nah, di sini soalnya diminta buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Nah, kita akan menjawab terlebih dahulu. Nah, ini laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Yang pertama, departemen permintaan. Departemen permintaan dengan PDP awalnya 500, nih 500 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 3/4 dan 1/5. Bisa kita dapat dari sini ya, nih. Lanjut kita membuat ini 9.100 unit ini didapat dari ini PDP-nya pada departemen permintaan nih 9.100 ya. Nah, kita lanjut jadi kita totalkan semuanya prosesnya ini, proses dari PDP awal sama PDP-nya 500 ditambah 9.100 jadi kan totalnya 9.600. Nah, di sini karena ada keterangan produk yang hilang akhirnya ada 300, ada juga yang produk rusak, ada juga yang produk yang belum selesai dengan tingkat penyelesaiannya ini. Maka kita kurangkan dari ini, dari total PDP tadi kan 9 sebelumnya ini, yang ini sama ini didapat dari soal ya. Nih 300, yang ini produk hilang akhir rusak nih. Ini sama yang ini 900 dari sini produk akhir nih sini. Nah, kita kurangkan totalnya tadi 9.600, kita kurangkan dengan 300, kita kurangkan 200, kita kurangkan dengan 900, maka hasilnya ini 8.200. Nah, 8.200 ini yaitu itu apa? Itu produk yang berhasil ditransfer dari departemen permintaan ke departemen penyelesaian. Nah, ini. Nah, kita yang bagian kedua kita cari departemen penyelesaian dengan PDP awalnya 600 unit. Kita dapat dari soal ini ya. Ini. Dengan tingkat penyelesaian 100%, 2/3 dan 3/4 juga dari sini. Ini tingkat penyelesaiannya. Jadi kita totalkan juga sama yang kayak ini, bagian satu ini kita totalkan 8.200 ditambah 600. Jadi kan 8.800. Nah, karena ada juga keterangan produk hilang akhir, produk yang hilang awal, produk rusak, dan produk belum selesai. Jadi kita kurangkan yang ini didapat dari soal juga ya, yang ini. Nih 260 kita dapat dari ini 50 dan 50 ini. Yang terakhir yang 350 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/7, 2/5 ini dari ini. Nih ya, nih. Nah, ini tingkat penyelesaiannya. Nah, lanjut ke ini dari departemen ini yang tadi 8.800 ini kita kurangkan dengan 260, dikurang 50, dikurang 50, dan dikurang yang produk belum selesai 350, jadi hasilnya 80-90 ini. Nah, jadi
Departemen Gudang Barang Jadi yang berhasil ditransfer sebanyak 89 produknya ini langsung baik. Nah ya, lanjut, ini jadi jalur persediaannya dari Departemen Permintaan ke Departemen Penyelesaian, dan ini dari Departemen Penyelesaian ke Gudang Barang Jadi. Nah, setelah kita membuat jalur persediaan ini kita lanjut mencari UE-nya. Nah, UE-nya permintaan yang pertama ini rumusnya. UE FIFO-nya produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaiannya dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir dan produk rusak. Nah, di Departemen Permintaan yang pertama kita cari UE BBL-nya. Ini 8.200 kita dapat dari sini ya. Nah, ini kan tadi produk selesai ditransfer. Jadi produk yang selesai ditransfer dari permintaan ke penyelesaian ini. Nah, kita tambahkan seperti yang di rumus PDP akhir. PDP akhirnya kita dapat dari 900 ini PDP akhir ya. Ini di permintaan. Lanjut 100% ini tingkat penyelesaiannya. Nah, lanjut ini kita kurangkan 500 ini dari ini PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaiannya 100% yang ini nih. Nah, kita ambil ya untuk bahan baku langsung. Nah, lanjut kita tambahkan dengan produk hilang akhir dan produk rusak. Nah, 300 ditambah 200 ini dapat juga dari ini. Nah, permintaan kita lihat nih 300 200. Nah, jadi totalnya kita jumlahkan ini semuanya, jadi totalnya 9.100 rupiah. Nah, lanjut ke UE BTKL. Kita sama ya rumusnya ini kita produk selesai ditransfer ini 8.200 dari sini, 900 dari sini, yang sama yang kayak di atas. Nah, di sini cuma tingkat penyelesaiannya aja yang berbeda. Yang ini segini. Ya, yang ini 1/3 ini dari sini. Nah, nanti kalau untuk BOP-nya UE biaya overhead-nya juga ini. Nah, kita lanjut aja langsung nih. Yang membedakan cuma ini, dan ini 500 sama ya dari sini. Yang ini juga ini 100 3/4 1/5 dari ini ya, 100 4 1/5. Nah, lanjut ke ini juga sama dari tadi, yang produk hilang akhir tambah produk rusak sama. Nah, maka hasilnya untuk UE biaya tenaga kerja langsung 8.625 rupiah dan UE biaya overheadnya 8.750 rupiah. Nah, lanjut ke Departemen Penyelesaian yang ini ya. UE BBL-nya rumusnya sama ya, yang kayak di atas sama. Nah, kita cari ini produk selesai ditransfer. Jadi produk yang selesai ditransfer dari Departemen Penyelesaian ke Gudang Barang Jadi ini 8090. Nah, kita pindah ke sini sama ya. Ini UE bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, BOP lah, kita sama semuanya. Kita langsung saja, dan ini juga sama dari sini, dari ini. Nah, produk dalam PDP akhir ya, PDP akhir tingkat penyelesaiannya aja yang berbeda. Yang ini 100 1/7 2/5 kita pindahkan ke sini, ini yang berbeda. Nah, dikurangkan dengan 600 ini itu apa namanya, PDP awalnya ini. Nah, nih sama ya. Nah, kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya masing-masing. Ini 100 2/3 3/4 dari sini 100 2/3 4. Nah, lanjut kita tambahkan dengan produk hilang akhir dan produk rusak 260 ditambah 50 ini. Produk hilang akhir, produk rusak sama ya, ini sama. Nah, jadi inilah totalnya. Jadi total dari UE bahan baku langsung 8.150 rupiah, UE BTKL-nya 8.050 rupiah, UE biaya overhead-nya 8.090 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan harga pokok produksi Departemen Permintaan yang pertama.
kita buat namanya PT Garmen, laporan harga pokok ya, menggunakan harga pokok produk Departemen Permintaan menggunakan metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yang pertama ada data produksinya. Produk dalam proses awalnya dengan tingkat penyelesaian 100%, 3/4, 1/5 dapat dari ini. Ini ya. Nih. Maaf. Nih. Nah, nih. Lanjut nih ada 500 unit. Nah, ini ya 500 unit. Nah, kita ada pun PDP-nya ini. Nah, 9.100. Jadi kita jumlahkan. Maka hasilnya 9.600. Lanjut, produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing. Produk yang selesai ditransfer ini 8.200. Kita salin ke sini. Ada produk hilang akhir dan produk rusak normal. Ini ya, nih. Ini rusak. Maaf. 300 dan 200. Oh, di soal ya. Ini maaf, ini. Nah, nih. Soal. Nah, ini. Nah, lanjut ke PDP akhirnya juga ada. Ini tingkat penyelesaiannya. Nih. Ya. Jadi kita totalkan juga semuanya 8.200 tambah 300 tambah 200 tambah 900, jadi totalnya 9.600. Nah, yang ke B kita cari biaya yang dibebankan. Ini biaya yang dibebankan, ini totalnya, ini UE-nya, ini itunya. Apanya? Total biaya itunya, ya. Yang pertama biaya PDP awal. Biaya PDP awal ini yang ini kita tambahkan, jadi totalnya 1.800. Kita bisa lihat di soal. Ini ya, ini kita tambahkan. Nah, ini semua kita tambahkan, jadi totalnya nih 1.800. UE-nya tidak ada. Lanjut ke nomor 2, biaya produksi untuk periode ini, bahan baku langsung. Nah, total biayanya ada 18.200. 18.200 ini kita dapat dari soal juga ini. Nih. Nah, ini bahan baku tidak langsung. Nah, ini tenaga kerja langsung 25, overhead pabrik 17.500 dari sini ya. Nih. Yang tiga ini kita salin ke sini. Nah, lanjut kita totalkan semua total biayanya ini 1.800 ditambah 18.200 ditambah 25.875 ditambah 17.500, jadi hasilnya 63.375. Nah, lanjut ke UE-nya. UE-nya ini. UE-nya 9.100. Kita bisa lihat dari sini. Maaf. Nah, dari ini. Nah, ini UE-nya dari hasil ini, hasil UE tadi yang permintaan ya. Ini hasilnya semua kita salin ke sini. Nah, lanjut untuk mencari ini, mencari beban mencari apanya ya? Kita bagi ini 18.200 dibagi ini 9.100 dapat 2, 25.875 dibagi 8, 6 dapat 3. Biaya overhead di total biayanya kita bagi ya, ini dapat 7, jadi kita totalkan semua jadi dapat 7. Nah, lanjut ke biaya diperhitungkan. Yang pertama biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Penyelesaian ya. Ini 8.200 kita dapat ini produk yang ditransfer ini. Nah, ini produk yang ditransfer kita salin ke bawah dengan PDP awal 500 yang ini bagian tadi ya, ini PDP awal. Lanjut ke ini PDP awalnya 1.800 nih. 1.800 dari apa?
kita lanjut ke tambahan biaya. Maaf, sebelumnya ini 1.800 ini didapat dari oh ya, maaf. Dari ini yang kita jumlahkan ada di PDP, biaya PDP awal 500 unit. Kita dapat dari sini ya, nih PDP awalnya. Ini 1.800 kita totalkan dari sini nih. Nah, maka dapat hasilnya ini 1.800 ini. Nah, lanjut ke ini ada tambahan biaya yang diserap di bulan sekarang. Ada BBL nya 500 dikali 0 ini 500 ini PDP awal yang tadi ya, nih PDP awal dikali 100 ini didapat dari ini. Nih, ini kan 100%. Nah, sisanya dari 100% ini 0, jadi dikalikan 0. Nah, 2 ini dari hasil ini, pembagian ini sama ini dapat 2. Nah, maka totalnya 0. Lanjut ke BTKL sama ya, 500 di PDP nya, PDP awal nih 500. Lanjut ke ini 100% kita kurangkan dengan 3/4 karena ini sisanya 3/4 ini, yang ini kita kurangkan. Nah, lanjut kita kalikan dengan 3 rupiah, maka hasilnya 3 ini kita dapat dari ini nih, biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, ini maka hasilnya 375. Nah, lanjut ke BOP sama PDP awal 500. Ini 100 kita kurangkan 1/5 yang ini dikali 2. Q2 ini dari ini. Nah, maka hasilnya 800. Jadi kita totalkan ini semua. Nih, kita totalkan hasilnya 1.175. Nah, biaya produk untuk periode ini 8.200. Kita dapat dari ini, nih. Dikurang 500 dari sini ya. Kurang 500 dari PDP awal. Dikali 7. 7 ini didapat dari sini. Nih, total semua, total biaya dibebankan di sini ya, semuanya. Maka hasilnya 53.900. Nah, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan. Kita itukan semuanya, kita jumlahkan 1.800 ditambah 1.175 ditambah ini. Nah, totalnya 56.875. Nah, gitu ya. Lanjut adanya penyesuaian. Penyesuaian ini terjadi karena adanya produk hilang akhir sebanyak 300 unit dan biaya produk rusak awal ada 200. Kita lihat di soal yang tadi ya, atau dari bagan bisa kita lihat nih 100 sama 200 dikali 7. 7 ini total dari sini tadi, ini 7. Nah, maka hasilnya untuk hilang akhir 2100, untuk rusak normal 1400. Nah, jadi ini kita jumlahkan dapat hasilnya 3.500 rupiah. Nah, lanjut ke biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan. Jadi totalnya semua kita tambahkan dari ini yang ini 56.875 ini kita tambah dengan ini. Nah, maka hasilnya nih, maka hasilnya 60.375. Nah, yang kedua kita akan mencari biaya atas produk dalam proses akhir 900 unit. Bahan baku langsung 900 unit dikali 100% dikali 2. Ini sama caranya kayak seperti yang tadi. Nah, 900 ini kita dapat dari ini, dari bagan, bisa kita lihat sini. Nah, ini tingkat penyelesaiannya juga dari sini ya, nih. Nah, kita bagi. Nah, lanjut ini juga dapat dari ini 232, ini dapat dari ini sini. Maka hasilnya ada untuk BBL 1.800, BTKL 900, BOP 300. Nah, total biaya yang diperhitungkan jadinya kita
semua ditambahkan jadi totalnya 3.000. Nah, setelah itu hasil dari C1 ini kan ini C1. Nah, ini C1. Ini hasilnya segini. C2 hasilnya 3.000, jadi kita totalkan. Nah, C1 ditambah C2 60.375 ditambah 3.000 yang ini, maka hasilnya 63.375. Kita lanjut ke ini, laporan harga pokok produksi Departemen Penyelesaian. Kita cari ini PT Garmen laporan menggunakan metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yang pertama data produksi. Produk dalam proses awalnya ini tingkat penyelesaiannya. Yang Departemen Penyelesaian ya, kita lihat nih. Yang ini. Jadi nih, nah ini tingkat penyelesaiannya. Maka ini ada 600 unit juga yang penyelesaian, kita lihat di belakang nih. 600. Kita lanjut, produk masuk dalam proses ada 8.200. Nah, produk masuk dalam proses ini yang ini ya. Ini. Kita totalkan jadi hasilnya 8.800. Nih. Nah, produk selesai ditransfer ke Departemen Gudang 80-90 unit ini yang berhasil ditransfer. Kita lihat dari ini diagramnya, bagannya ya ini. Berhasil dari ini, dari Departemen Penyelesaian ke gudang 80-90. Kita lanjut ke produk lagi baik ya, ada 80-90. Nah, produk hilang awal 50 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang 260 unit, produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3, 1/6, 350. Kita bisa lihat dari bagan penyelesaian ya ini. Yang tadi ini kita salin semua. Nah, kita totalkan semuanya ini, kita tambahkan jadi hasilnya 8.800 unit. Lanjut ke B yang biaya dibebankan. Yang pertama ada biaya PDP awal. Yang biaya PDP awal ini kita tambahkan yang ini. Bisa kita lihat di soal ya. Nah, ini kita tambahkan, maka hasilnya ini 4.730. Nah, yang kedua biaya produksi untuk periode ini. Nah, biaya produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian ada 63.5, kita dapat dari sini ya. Lanjut ke UE nya 8.200, kita dapat dari UE ini. Nih. Nah, kita lanjut ini. Kita bagi dari total biaya dibagi dengan UE-nya. Nah, 60.375 dibagi 8.200, maka hasilnya 7,36. Lanjut ke biaya produk hilang awal sama ini. Ini dikurang UE 50. Terus lanjut biaya produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan. Ini kita kurangkan ya. Dapat 60.375, 8.200 dikurang 50, 8.150. Nah, kita setelah itu kita mencari ini, kita bagi lagi yang 8 ini 60.375 ini dibagi dengan UE nya 8.150, jadi hasilnya 7,40. Nah, BPL, BTKL, BOP ini kita dapat dari ini, dari soal ini ya, nih. Nah, UE-nya sama, UE-nya ini kita dapat dari hasil cari tadi, yang ini Departemen Penyelesaian ini ya. Nah, lanjut cara carinya yang ini sama, kita bagi total biayanya dengan UE-nya. Nih, 16.300 dibagi 8.150 dapat 2. Ini 24.150 dibagi 8.050 dapat 3. 16.170 dibagi 8.090 dapat 2. Nah, jadi ini dari ini ke sini kita totalkan semuanya. Total biaya dibebankan, tapi dapatnya 121.725.
Sama ini juga ya, kita totalkan semua. 7,40 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2, maka total biaya yang dibebankan 14.407. Lanjut ke C, biaya diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke departemen gudang sebanyak, maaf ini salah ya, salah tulis 80-90 karena ini yang ini kita lihat dari bagan. Lanjut ke ini, biaya PDP awalnya ada 600 unit dari yang tadi ya, yang ini hasilnya ini 4.730 kita dapat dari ini PDP awal ini. Lanjut ke tambahan biaya yang diserap bulan sekarang, BBL nya ada 600 sama ya yang ini BBL, BBL, BTKL, BOP sama semuanya, cuma yang membedakan tingkat penyelesaiannya. Ini 0 ini didapat dari karena tingkat penyelesaiannya 100%, maka nggak ada sisanya, jadi 0 dikali 2 ini dapat dari ini, maka hasilnya 0. Nah, BTKL sama 600 dikali 100% dikurang 1/7, kita dapat dari ini ya, nih kita kurangkan 100 dikurang ini dikali dengan 3, hasil dari ini jadi totalnya Rp600. Nah, lanjut ke BOP 600, PDP awalnya dikali 100 dikurang 2/5 yang di bagian tadi dikali dengan 2, hasil dari ini, nah, maka hasilnya 300. Lanjut ke biaya produk. Untuk produk ini 80-90 dikurang 600 dikali 14.407, ini dia dapat dari ini sini ya. Ini dari yang berhasil tadi, ini yang PDP awal, maka hasilnya 112.382. Nah, biaya produk yang ditransfer ke departemen gudang, jadi total keseluruhannya kita tambahkan, ini ditambah ini ditambah ini, jadi totalnya 118.012 unit. Yang nomor 2, biaya atas produk dalam proses akhir ada 350 unit. Biaya produk yang diterima dari departemen permintaan 350 dikali 7,4008, ini dari sini, ini dari ini ya, maka hasilnya 2.577 unit. Lanjut ke BBL nya 350 dari ini, 100% dari soal dari bagan tadi ya, atau bisa kita lihat dari sini, ini ada 100%, 1/2/5 kita salin ke sini. Nah, ini sama ini BBL, BTKL, BOP sama ya. Nah, yang ini 2, 3 sama 2 nya ini juga dapat dari sini, maka hasilnya untuk BBL 700, untuk BTKL 150 dan BOP 280. Nah, total biaya yang diperhitungkan semuanya jadi kita totalkan jadi 3.707. Nah, yang C1 ini, total C1 ini kita tambahkan dengan C2, maka 118.012 ditambah dengan 3.707, hasilnya 121.719 rupiah. Selanjutnya yang B, pertanyaannya, buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Nah, ini jurnalnya kita buat. Yang pertama, jurnal mencatat bahan produk pada departemen permintaan. PDP departemen permintaannya ada 61.575 di debit. Di kreditnya ada BBL, BTKL dan BOP. Nah, ini kreditnya ya 18.200, 25.875, 17.500. Nah, yang kedua, jurnal untuk mencatat harga pokok departemen permintaan untuk departemen penyelesaian. Nah, di debitnya kita buat PDP departemen penyelesaian ada 60.375 dan di kreditnya ada PDP departemen permintaan sebanyak 60.375. Yang ketiga, kita membuat jurnal untuk mencatat beban produksi pada departemen penyelesaian.
Di debitnya ada PDP Departemen Penyelesaian 56 620. Nah, untuk di kreditnya ada BBL 16300, ada BTKL 24150 dan ada BOP 16170. Yang keempat, kita cari jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Persediaan barang jadinya 121 di debit di debitnya ada persediaan barang jadi di sebanyak 121.725 dan di kreditnya ada PDP Departemen Penyelesaian sebanyak 121.725. Baiklah, hanya sekian presentasi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.